Dulu itu SMA Sokaraja, awalnya kenapa ada pelajaran batik, dulu tahun 2008 itu kami dari SMA Sokaraja mendapatkan semacam bantuan dari pemerintah pusat itu untuk mengembangkan pendidikan lokal yang ada di sekitar lingkungan SMA Sokaraja khususnya. Dari tim itu memutuskan memilih batik. Kenapa batik? Karena batik itu jelas sangat arif atau lokal sekali. Sementara untuk batik sudah sangat sedikit pengrajin batik yang ada di Banyumas, khususnya di Sokaraja. Makanya SMA Sokaraja memilih batik untuk dijadikan keunggulan lokal dan masuk ke kurikulum. Dulu itu waktu 2008 masih keterampilan batik namanya, dan baru praktek saja. Kemudian baru kelas 10 saja. Setiap tahun berlanjut, setiap angkatan diajarkan batik, kemudian tahapan-tahapan batik yang berbeda tingkat kesulitannya, sampai di sekarang masuk ke kurikulum 13, masuk ke pelajaran wajib prakarya dan kewirausahaan. Di prakarya kewirausahaan itu tidak hanya praktek saja, namun siswa diuji teorinya atau materi tentang batiknya. Kemudian tidak hanya batiknya saja, tapi juga tentang kewirausahaannya, bagaimana cara berwirausaha atau tidak hanya memproduksi batik intinya, tapi juga memasarkannya bagaimana lewat bazar, pameran, semacam itu. Kemudian inovasi-inovasi yang sudah dibuat di SMA Sokaraja sudah ada beberapa, yang paling jelas ada 4. Itu di luar dari batik yang biasanya. Kalau biasanya itu batik tulis, batik cap, kemudian ada batik printing. Kombinasi yang lainnya dari kombinasi 3 itu. Inovasi yang menurut kami hanya ada di SMA Sokaraja ada 4, yaitu batik 3 dimensi, batik ciprat, batik gradasi, dan batik kluwung sumunar. Yang terbaru ada batik kluwung sumunar. Itu alhamdulillah sudah diakui di provinsi. Kita dapat sertifikat untuk hak paten punya SMA Sokaraja dan hak jual, hak dagang. Jadi hanya SMA Sokaraja yang berhak menjual. Kalau ada pihak lain, entah pengrajin atau mungkin sekolah lain, itu harus izin dulu ke SMA Sokaraja. Itu kurang lebih tentang perkembangan batik, adanya batik di SMA Sokaraja. Untuk siswanya, kenapa kita semua siswa diajarkan agar mereka paham betul batik itu apa, prosesnya seperti apa, sulitnya. Jadi mereka tahu kenapa di pasaran itu harga batik itu di atas 100.000, karena prosesnya sangat detail, rinci, dan perlu kesabaran. Dan harapannya nanti, walaupun kita SMA, siswa kan logikanya kalau SMA masuk ke perkuliahan. Kalau kuliah yang suka tentang batik kan lebih ke seni juga, bisa melanjutkan ke belajar yang lebih detail lagi ke yang khusus seni rupa. Kemudian kalau sampai tidak ada yang bisa melanjutkan kuliah,
itu harapannya kan mereka sudah pernah belajar membatik, jadi mereka punya pengalaman keterampilan, paling tidak bisa nantinya berwirausaha atau ikut ke pengrajin-pengrajin yang sudah ada untuk melanjutkan pelestarian batik dengan ya mereka membatik juga. Syukur-syukur mereka jadi pengrajin juga. Itu untuk siswa. Untuk yang lainnya, barangkali mungkin untuk sekolah lainnya, karena kita keunggulan lokal. Sekolah lain yang sudah-sudah itu datang ke sekolah kita untuk belajar membatik. Kemudian gurunya juga itu diharapkan mereka di sekolahnya mereka juga diadakan keunggulan lokal yang sama. Entah itu batik ataupun yang lainnya, yang jelas mereka punya gambaran di Desa Kerja. Oh, ternyata seperti ini sarana prasarana sudah insya Allah memadai. Dari siswanya juga sudah mahir dari batik tulis sampai kombinasi inovasi segala macam. Harapannya seperti itu agar pelestarian batik di Banyumas khususnya dan di Indonesia terus berkembang dan berinovasi agar tidak terjajah oleh negara lain. Kearifan lokal batiknya diambil oleh negara lain. Itu menurut saya tentang ya batik Desa Sokaraja. Terima kasih. Halo, nama saya Sifang Reni. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Saya merasa bangga bersekolah di SMA Negeri 1 Sokaraja karena di sini memiliki salah satu unggulan lokal yaitu batik. Yang setahu saya batik itu belum ada di sekolah lainnya. Saya berharap dari pihak luar, entah itu sekolah atau pihak lain, dapat ikut turut serta melestarikan batik dengan cara apapun, misalkan dengan menghargai, dengan mengapresiasi batik, ataupun membuat inovasi-inovasi baru agar batik layak digunakan untuk generasi muda sampai generasi tua. Karena dengan kita mempelajari batik, kita sudah ikut serta mempertahankan dan melestarikan batik itu sendiri. Dadah!